Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Jumpa kembali di mata kuliah penelitian dan penulisan hukum di Universitas Islam Indonesia, khususnya yang kami pelajari di Prodi Ahwasasiyah atau Hukum Keluarga, jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam. Semoga Anda semua dalam keadaan yang sehat dan juga diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menekuni studi Anda semua. Oke, hari ini kita akan membahas tentang metode pengumpulan data yang merupakan bagian dari metode penelitian. Yang sebelumnya, di video sebelumnya kita membahas tentang populasi, sampel, dan juga studi kasus. Baik, untuk outline 3 hal yang akan kita bahas. Jadi yang pertama ada jenis data dari sudut sumber. Karena kita penelitian hukum, maka kita akan mengenal jenis data hukum, kemudian metode dan instrumen. Nah, nanti akan diterangkan tentang jenis-jenis metode dan juga jenis dari instrumen pengumpulan data. Baik, saya akan mulai dari jenis data hukum dilihat dari sumber atau dilihat dari sudut sumber. Nah, ada 3 kategori. Yang pertama primer, yang kedua sekunder, dan yang ketiga tertier. Nah, kalau misalnya data-data yang ada kita peroleh dari 3 hal ini, maka kecenderungan dari jenis-jenis ini kita masuk ke dalam dokumentasi ya. Kenapa? Karena hasil dokumen itu berarti berupa berkas-berkas, bahan-bahan yang nanti kebanyakan bahan hukum itu diambil dari bahan-bahan ini. Nah, apa saja yang terkait dengan bahan hukum ini? Kalau kita lihat dari primer, maka ada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Dasar, Peraturan Perundang-undangan, kemudian hukum adat. Kemudian kita juga kenal dengan jurisprudensi. Jurisprudensi lebih kepada subsistem hukum ya. Ini merupakan hasil dari keputusan-keputusan badan peradilan. Nah, khususnya yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Nah, kemudian ada yang kita sebut dengan traktat. Kalau traktat itu hasil dari perjanjian-perjanjian internasional, baik itu bilateral maupun multilateral. Kemudian yang terakhir, bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku. Kemudian bahan hukum sekunder itu berarti bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Nah, biasanya itu bentuknya rancangan undang-undang, kemudian hasil-hasil penelitian, kemudian hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya. Sehingga bisa dibedakan ya, kalau primer itu jelas yang sudah disebutkan, kemudian kalau sekunder berarti penjelasan terkait bahan primer. Nah, sedangkan yang terakhir adalah bahan hukum tertier. Nah, bahan hukum tertier berarti bahan yang menjelaskan hukum primer dan hukum sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, sehingga bahan hukum tertier ini sifatnya tidak langsung menjelaskan dari undang-undang, aturan, atau pasal, namun tertier ini menjelaskan secara tidak langsung terkait bahan-bahan primer dan sekunder itu. Oke, ini adalah jenis data hukum dari sudut sumber, sehingga teman-teman sekalian bisa mengetahui bahwa ketika data itu diperoleh dari hasil-hasil penelitian, maka itu termasuk bahan hukum sekunder. Nah, ini kesemuanya karena bentuknya itu dokumen atau berkas, maka masuknya ke dokumentasi dari sisi metodenya, gitu ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang metode pengumpulan data yang menjadi topik dari video ini. Nah, kalau kita bahas tentang metode, maka istilah lainnya adalah teknik. Nah, bagaimana cara untuk mengumpulkan data? Nah, data-data kan sudah tersebar ya. Jadi kalau tadi bahan hukum primer, sekunder, tertier itu lebih pada dokumen atau berkas. Tetapi kalau misalnya kita bahas studi lapangan, maka yang akan kita dapat dari hasil misalnya para ahli, kemudian para hakim yang berbicara tentang sebuah kajian, maka kita akan kaji dengan menggunakan metode-metode ini. Nah, apa saja itu? Ada 4. Jadi yang pertama adalah metode atau teknik wawancara, kemudian yang kedua ada teknik atau metode kuesioner atau angket, yang ketiga ada observasi atau pengamatan, dan yang keempat adalah dokumentasi. Nah, kalau perlu dibedakan
dibedakan ini antara metode dan instrumen. Jadi kalau metode itu kita sebut dengan teknik atau cara, sedangkan instrumen itu adalah alat bantunya. Jadi kalau instrumennya wawancara, maka apa? Instrumennya wawancara itu ya berupa pertanyaan gitu ya, berupa wawancara itu sendiri. Kemudian instrumennya kuesioner atau angket itu berarti angketnya atau kuesionernya itu sendiri. Kemudian observasi itu apa alat bantunya? Alat bantunya berupa checklist. Jadi ada beberapa semacam agenda yang dapat kita lakukan ketika pengamatan, maka instrumen atau alat bantunya kita sebut dengan checklist. Dan yang terakhir, instrumen dari metode dokumentasi itu pedoman dokumentasi atau checklist. Jadi hampir sama seperti metode observasi, namun agak berbeda karena ada pedoman dokumentasi itu sendiri. Nah, artinya yang namanya tes, kemudian angket, kemudian observasi, kemudian dokumentasi atau dokumentasi itu merupakan instrumen dari metode pengumpulan data. Nah, kemudian pertanyaannya, ketika kita ingin mengumpulkan data, apa sih yang kita akan lakukan? Nah, kita akan misalnya melakukan tes. Apa sih itu tes dan kemudian apa saja yang harus kita persiapkan? Nah, kita akan mengawali 5 instrumen yang kita akan bahas pada topik video kali ini. Oke, yang pertama adalah tes. Nah, tes itu adalah serentetan pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, intelijensi, atau kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Nah, misalnya kita ingin melakukan penelitian, seberapa jauh atau kemampuan, seberapa kompetitifnya satu perguruan tinggi dibandingkan dengan perguruan tinggi lain dalam sisi kemampuan dalam pemaparan atau knowledge-nya terkait dengan penguasaan hukum, misalnya seperti itu. Nah, artinya kita kan meneliti sebuah lembaga atau sebuah kelompok, maka instrumen yang kita gunakan adalah tes. Nah, nanti ada tes bakat atau intelijensia, tes sikap, tes minat, dan tes prestasi. Nah, bagaimana melaksanakan sebuah tes? Tentunya tes itu adalah instrumen itu membuat soal. Nah, biasanya bagi mereka yang melakukan penelitian dengan judul tadi yang saya sebutkan adalah penelitian kuantitatif. Jadi ingin mengetahui secara general bagaimana pengetahuan atau kompetitifnya suatu kelompok atau suatu lembaga tertentu dengan tujuan untuk melihat seberapa jauh gitu. Sehingga jawaban atau instrumen menggunakan tes ini lebih dekat pada mereka yang akan melaksanakan penelitian kuantitatif. Nah, kemudian jenis yang kedua, instrumen berupa angket atau kuesioner. Nah, angket kuesioner itu sendiri juga hampir sama dengan tes, artinya bagi mereka yang ingin melakukan penelitian kuantitatif, kemudian ingin melakukan wawancara tetapi dalam jumlah yang besar, dalam populasi yang besar karena dalam satu kelompok, maka digunakanlah kuesioner. Nah, ada yang terbuka, ada yang tertutup. Kalau terbuka artinya soal yang ditulis atau kuesioner yang ditulis itu berupa isai atau pertanyaan yang menghendaki jawaban responden dalam bentuk kalimatnya responden. Tetapi kalau kuesioner tertutup itu kita membuat soal dengan menyertakan jawaban-jawabannya. Tinggal memilih saja responden gitu ya, mau ya, tidak, atau setuju, tidak setuju, dan lain sebagainya. Nah, ada beberapa bentuk angket atau kuesionernya. Di antaranya ada kuesioner pilihan ganda. Ini yang kita sebut tertutup ya, karena sudah disediakan jawabannya. Kemudian kuesioner isian itu terbuka karena biasanya bentuknya isai. Jadi diinginkan responden itu menjawab dengan menggunakan pendapat atau kata-katanya responden sendiri. Kemudian ada juga yang bentuk angket atau kuesionernya itu checklist atau daftar. Jadi responden tinggal memberi tanda cek pada kolom yang sesuai dengan yang terjadi atau sesuai yang dirasakan oleh responden. Dan yang terakhir ada yang kita sebut dengan skala bertingkat, pertanyaan yang menunjukkan tingkatan. Nah, tingkatan ini biasanya antara setuju, kurang setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju, misalnya seperti itu. Nah, inilah bentuk dari kuesioner. Nah, kuesioner sendiri ingat ya, karena ini penelitian yang sifatnya untuk melihat generalisir dari sebuah kasus, artinya apakah
A berpengaruh terhadap B, atau seberapa jauh kemungkinan A, seberapa jauh kemungkinan B. Nah, maka digunakan bentuk angket atau kuesioner. Nah, kemudian bagaimana dengan penelitian kualitatif sendiri? Nah, ada instrumen yang bisa kita gunakan atau ada metode yang bisa kita gunakan, yaitu interview atau wawancara, kemudian observasi, dan kemudian yang kelima, yang terakhir adalah dokumentasi. Nah, kita akan bahas 3 hal ini. Nah, yang pertama adalah interview atau yang kita sebut dengan wawancara. Apa sih wawancara itu? Nah, wawancara itu kan semacam percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak. Jadi ada yang pewawancara atau interviewernya sebagai pemberi pertanyaan, dan ada juga yang diwawancarai atau yang kita sebut dengan interviewee gitu ya. Nah, ada 3 macam ketika kita melaksanakan wawancara. Ada bentuknya wawancara pembicaraan informal. Nah, kalau wawancara pembicaraan informal itu artinya lebih pada bagaimana mengajukan pertanyaan kepada yang diwawancarai secara spontan, sehingga suasananya yang pembicaraan informal itu ya biasa, wajar, dan pertanyaannya itu berjalan seperti pembicaraan biasanya pada kehidupan kita sehari-hari. Nah, biasanya kalau ini kan jenis ini kita ingin mengetahui satu desa tertentu dulu, kemudian kita melakukan wawancara informal. Nah, ini yang kita maksud dengan pembicaraan informal. Kemudian wawancara baku terbuka. Nah, kalau baku terbuka berarti ada beberapa pertanyaan baku yang disusun oleh pewawancara itu sendiri biasanya. Dan wawancara itu kenapa disusun? Karena dengan maksud untuk mengetahui data ini. Artinya kalau baku terbuka, jadi kita tetap membuat kata-kata, pertanyaan gitu ya. Cara penyajiannya itu ya disesuaikan dengan yang kita tanyakan kepada responden. Artinya ya pertanyaannya itu sudah disediakan atau sudah disiapkan. Nah, kemudian kalau wawancara terstruktur dan tak struktur itu lebih kepada bagaimana wawancara itu terstruktur berarti dibuat pertanyaannya, kemudian kalau tak terstruktur berarti kita bertanya sesuai dengan yang ada pada responden, kejadian apa yang ada di responden, nah kemudian ditanyakan. Sehingga terstruktur dan tidak terstruktur itu masalah ini. Jadi artinya terstruktur itu pertanyaannya sesuai dengan yang dipengen oleh pewawancara. Sedangkan kalau tak struktur bebas aja, tetapi pengiringan topiknya itu lebih pada responden itu seperti apa gitu ya. Jadi kalau terstruktur artinya kita yang menjemput bola, artinya kita yang membawa bolanya. Sedangkan tak struktur itu jadi lebih kepada respondennya bilang apa. Nah, kemudian ada yang bagian keempat itu observasi atau pengamatan. Ada yang dibagi menjadi 2, berperan serta atau kita sebut partisipan observation dan juga non-partisipan. Nah, kalau berperan serta atau partisipan observation itu artinya pengamat atau kita sebagai peneliti itu juga melakukan pengalaman yang dialami oleh responden. Sedangkan non-partisipan, kita hanya mengamati, tidak melakukan yang dilakukan oleh responden, kita mencatat, kemudian menganalisis dan menyimpulkan. Ya. Nah, itu observasi atau pengamatan. Nah, kemudian yang terakhir itu dokumentasi. Nah, dokumentasi ini menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, maupun tadi dokumen yang menjadi bahan hukum yang sudah kita bahas di awal ya. Jadi kalau ada checklist terkait dokumen apa saja yang perlu kita cari gitu dalam beberapa buku, jurnal, dan sebagainya. Nah, biasanya 3 metode yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu interview, kemudian observasi, dan dokumentasi, menjadi bagian hal yang tidak lepas dari penelitian kualitatif. Baik teman-teman sekalian, itu yang kita bahas di dalam topik metode pengumpulan data. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Kalau ada pertanyaan, silakan cantumkan di form yang sudah disediakan oleh saya di mata kuliah ini. Semoga bermanfaat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.